Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yana dari Jakarta. Ya. Pak Haji, saya bagaimana caranya biar hutang cepat lunas? Boleh, tadi ajarin ya. Oh iya. Yuk, sebelahnya ada lagi. Iya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Husna dari Sulawesi Barat. Hai Busna. Alhamdulillah baru 2 hari 2 kali juga ketemu sama Pak Haji. Iya. Tadinya orang bilang nanti malam Jumat katanya, tapi alhamdulillah saya betul-betul bersyukur sama Allah. 2 malam saya di sini, saya doa ketemu sama Pak Haji. Terima kasih. Ada penyakit saya sudah lama, Pak. Itu sakit kepala, terus kalau jalan itu kayaknya enggak fokus. Tapi semalam saya mandi jam 00. Saya coba sholat, kalau sujud biasa kayak goyang gitu Pak Haji, tapi tadi malam itu tidak. Sudah tidak, alhamdulillah sekali. Ya Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, anak saya telepon, sudah ketemu sama Pak Haji. Ibu, oh iya nak. Terus Pak Hajinya bilang apa? Katanya ibu cerewet. Alhamdulillah Pak Haji tahu sifatnya ibu cerewet, berarti kalau ibu datang di Sulawesi Barat kita sudah aman ya, kata dia. Insya Allah aman. Ini ada 18 yang memang perlu dirubah, insya Allah. Ya Allah, saya sudah disampaikan Pak Haji tidak boleh ini, insya Allah. Ini ada catatan 18 untuk kalian. Ada titipan dari Pak Haji. Ibu sudah baca. Alhamdulillah ini sifat yang memang banyak di saya juga Pak. Tapi alhamdulillah saya mencoba kemudian melatih diri yang bisa dikeluarkan sifat ini. Ya alhamdulillah banyak perubahan di saya. Tadinya cepat emosi, sekarang alhamdulillah Pak, tenang, nyaman di sini. Alhamdulillah saya bersyukur sama Allah. Saya kayaknya pengen nangis, saya lihat Pak Haji itu pengen nangis. Ya Allah, saya ketemu sama beliau, saya sudah lama banget ketemu. Hanya itu Pak Haji perubahan yang dari saya, itu ada ketenangan. Kemudian saya tidak berpikir apa-apa lagi tentang utang, tentang apa, saya hanya fokus sama Allah. Itu yang dituntun. Alhamdulillah saya berjanji sama diri saya akan membuang semua apa yang di 18 ini. Berusaha pasti dan pasti bisa. Amin. Terima kasih. Iya, pasti bisa. Terima kasih Pak Haji. Pokoknya maunya saya Bu, kita tinggal 3 aja pilih, mau sedekah subuh, mau sedekah ekstrim, mau ibadah ekstrim, atau mau berbuat ekstrim, atau bekerja ekstrim, atau mau riado ekstrim. Tinggal aja pilih 3. Boleh gak Pak Haji aku 3-3-nya dikerjain? Waduh, cepet bener terkabul. Amin. Tapi kan kita nggak ada, 3-3-nya nggak dikerjain. 3-3-nya nggak dikerjain. Ibadah ya ibadah tapi nggak ekstrim. Sedekah ya sedekah tapi nggak ekstrim. Iya. Berbuat ya berbuat tapi nggak ekstrim. Janganlah 3-3-nya harus ekstrim. Misalkan ibu udah nyapu nih di depannya Masjid RDAY nih, ibu udah nyapu. Anak yatim buang sampah, atau ada tamu yang pakai mobil buang sampah, ibu nggak boleh negor. Bu, Pak, kan udah saya sapu, buang sampah jangan di sini, buang sampah no, tempat sampah di sono. Jangan. Pokoknya kalau kita udah ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, atau berbuat ekstrim, mulutnya dikunci. Ini kan nggak gatel. Ibu lihat ada tamu RDAY yang pakai mobil mewah, buang tisu atau buang apa di depan masjid, langsung disamperin sama ibu atau disamperin sama bapak. Merasa bapak yang udah nyapu, nggak boleh dong. Nanti dipungut lagi. Toh kita di sini juga nggak selamanya kok di RDAY. Setelah udah terkabul kan bapak dan ibu nggak akan balik lagi ke sini. Emang ada contohnya banyak tamu RDAY yang udah pada terkabul pada hilang. Banyak. Nggak mungkin balik. Banyak. Tapi saya sabdain,
pasti nyungsep, pasti balik lagi. Terus tadi malam saya nyari Pak. Nah, Saya nyari Pak Bapak, namanya saya sudah kenal, tapi ini saya kira yang Bapak semalam duduk di situ, jadi saya nyari tidur di mana ya Pak Marco? Itu di mana, mungkin itu ya orangnya. Saya mau perjelas, catat baik-baik karena kan umur 63 saya Pak, jadi saya mau catat mulai dari awal ini yang saya lakukan supaya rapi, saya bisa rutinkan. Kemudian saya bangunin Bapak, Bapak ya Pak Marco ya? Bukan Ibu, saya Pak, ini yang Bapak duduk semalam di dekat Pak Haji. Iya, ayo dong kita duduk bersama. Saya mau dari awal saya susun baik-baik ini supaya rutin gitu Pak Haji. Nah alhamdulillah malam ini juga saya bisa ketemu sama Pak Marco. Saya sudah lama kenal sama Bapak dari YouTube, tapi malam ini saya dipertemukan sama Allah. Terima kasih ya Allah, terima Pak Marco kasih. ini Pak Marco. Iya Pak Haji. Jadi bukan yang semalam ya Bu? Hari ini saya kira Pak Marco. Yang semalam KW dari Riau, yang Riado sebulan, Oh iya yang Pak privat Haji. 10 juta, yang alhamdulillah hajatnya terkabul, dapat tanah 2.500 meter jadi orang. Alhamdulillah. Iya saya bangunin Pak Haji, saya kira Pak Marco. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Jenis kelaminnya sama, Alhamdulillah. cuman panjang alat kelaminnya beda. Oh, iya Pak Haji. Makasih Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Selanjutnya mungkin Bapak tadi belum ya, 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Cirebon. Pak Haji, boleh nggak saya mau bantu-bantu di sini Pak Haji? Bos, boleh aja, nggak boleh, boleh aja. Tinggal tempat tidurnya yang nggak ada. Kalau ada, sesuaiin. Kayak yang ngurusin cacing kan nggak ada tuh tempat tidur di mana. Dia tidur sama cacing. Nggak apa-apa. Orang sebentar kok langsung terkabul. Bebek tidur sama bebek. Nggak apa-apa bos. Boleh saya. Boleh aja. Jawab aja. Kan ada tuh yang ngurusin kebo tidur sama kebo kan. Lo Iya. lihat aja dulu. Yang ngurusin kuda emang tidurnya sendiri sama kuda di atas. Lo cari gitu loh bos. Jangan kita contoh ya kayak kemarin tuh utangnya 3 miliar ya. Suami istri mau riado di sini. Tempat tidurnya nggak ada. Dia tidur di mana? Di depan kandang kuda. Namanya Waluyo. Pak Haji kalau aku mau ML di mana? Ya di depan kandang kuda. Jadi dia ML kudanya nyengir. Soalnya kudanya bilang, ih kecil banget titipnya. Namanya Waluyo, utangnya 3 miliar. Dia riado di sini selama 9 bulan. Tidurnya di depan kandang kuda. Kalau nggak percaya lo tanya Wahid. Tuh temennya dia riado namanya Wahid. Wahid masih di sini. Wahid, mana yang namanya Wahid tuh? Wahid emang dulu ada yang namanya Waluyo ya. Riado di sini ngurusin kuda, ngerok kuda, napelin kuda, nuntun kuda, tidurnya depan kandang kuda ya suami istri. Iya, terkabul gak? Utangnya 3 miliar. Sekarang kaya raya, punya kontrakan hampir 900 pintu. 900 pintu kontrakannya. Di 9 tempat, cepek. Ya. Di pasar induk berapa tuh itunya? Apa? Kiosnya. Nomor 1 kan kita kadang emang bener Haji Marco punya ruko 15. Nah, Bapak Ibu tanyain sendiri. Dulu sebelum RDI punya ruko gak? Gak punya. Nggak punya. Setelah dia maksain, rukonya berapa? 15. 15. Sebelumnya dia nggak punya kontrakan, cuma 6. Betul. Karena kontrakan berapa ya? 21. Makanya kemarin saya bilang sama Haji Marco, paksain, gue sabdain lo cair 500 miliar. Meleset 460 miliar. Mau saya pada saat Haji Marco terkabul, saya mau Haji Marco bisa modalin ibu-ibu yang hadir di sini. Amin. Minimal 1 rupiah aja. Lo bikin list dong, bikin list. Udah ada yang bikin list kehajiannya 500 juta, betul? Betul. 1 orang. Iya. Ibu mau minjem berapa?
tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Haji Marco anggarin. Gitu, makanya saya bilang Haji Marco, lo kan cair 460. Bisa gak yang 400 lo pakai, yang 60 kita bagi-bagi nih buat tamu-tamu RDA yang pada. Kata Haji Marco boleh, asal alat kelaminnya sama kayak alat kelamin istrinya. Wow. Kalau yang tipis nggak boleh. Kalau yang tembem boleh. Diperiksa dulu. Kebetulan dia punya sertifikat Sukopindo. Jadi, ada lagi? Yang belum nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak, yang saya mau tanyakan sama Pak Haji, sampai detik ini udah lama di sini, tapi saya belum tahu yang sebenarnya apa arti kata ijab. Berdoa kepada Allah. Ijab kabul, berdoa sama Allah udah pasti terkabul. Nanti anak yatim ngaminin, ibaratnya doanya pesawat, aminan anak yatim roket, sedekahnya bahan bakar. Ibu berdoa, kalau ibu nggak diaminin anak yatim, berdoanya nyampe tapi pelan lemot tuh. Kalau diaminin, tapi kalau nggak ada bahan bakar, doa doang diem aja. Kalau nggak ada bahan bakar deh, bahan bakar tuh sedekahnya bahan bakar. Nanti diaminin sama anak yatim. Boleh Pak Haji Yo. sedikit? Jadi kalau buat saya ijab kabul itu kita sampaikan niat dan tujuan kita kepada ustadz dan yai admin sama anak yatim. Jadi yang tentunya pasti yang bully itu Allah. Jadi kita bilang hutang lunas itu kan ijab ibu dari hati ibu. Kalau anak yatim amin. Apa anak-anak bisa nggak? Bisa yang bisa. Doanya apa? Ya jazakumullah khairan itu artinya itu terima kasih Allah atas segala-galanya, atas segala kebaikan Allah. Kita berterima kasih sama Allah karena dari Pak Haji itu juga kita diajarin tentang syukurin, nikmatin, jalanin. Kita bersyukur. Jadi ijab kabul itu kita sampaikan tujuan dan maksud kita ke anak yatim untuk dikabulkan kepada Allah untuk diaminin sama anak yatim itu Bu. Pertanyaan yang kedua, rumah kontrakan saya udah nggak laku, nggak ada yang ngontrak Pak. Apa solusi dari Pak Marcos supaya Ibu ada gitu? Ibu untuk karena kontrakannya itu kan sekarang banyak saingan. Nah kita juga jangan kalah sama saingan kontrakan-kontrakan yang baru. Kita juga harus berusahanya itu dengan datangnya ke RDAI. Pertama kita ijab. Biasanya kalau istri saya bilang, wah kontrakan mulai ada yang kosong. Ijab ke Bu Mama Ali nulis bahwa rumah kontrakan saya terisi penuh tanpa ada yang ngutang, dibayar tunai gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita ijab sama anak yatim, tetap ijab tuh mantap banget ya. Dan kedua kita gunakan ilmunya dari Pak Haji Dwi dengan cara kalau isi saya itu sore-sore habis maghrib habis sholat asar itu sel yang dia pakai itu direndam ke ember dan nanti pas habis sholat subuh dituang ke tempat siram bunga itu Bu yang warna hijau itu Bu, dimasukin langsung nyebrang jalan dan ke kontrakan sampai bilang pasti dengan wasilah anak yatim karena ngambil pimpinan dari Bapak Iswanto Bisondo pasti rumah kontrakan saya penuh atau anak istri saya pakai air cebokan. Air cebokan itu kalau misalnya nggak sempet ngerendam jadi kelupaan nih semalam keburu tidur karena capek jadi pakai air rendeman pakai air cebokan dari istri saya. Dan itu juga kita gunakannya itu kata Pak Haji biasanya 9 hari. Tapi biasanya kalau kita yakin itu 2-3 hari juga udah banyak yang telepon Bu. Karena kan kita tulis di situ dikontrakan rumah hubungi atau enggak dikontrakan ruko hubungi nomor bla bla bla. Itu Bu pagi-pagi kita siram
jam asar tuh udah pada kering telepon. Bu, ini berapa duit per tahunnya Bu? Bisa buat salon nggak Bu? Bisa buat cuci motor nggak Bu? Bisa buat nasi padang nggak Bu? Itu Bu, rame Bu. Jadi Ibu jangan satu kali doang. Misalnya sekali sehari, satu kali ya, malam pagi-pagi. Jadi jangan Ibu udah, aku kan udah nyiram-nyiram, kok belum juga. Udah itu Ibu yang ngarep lagi, baru cuma satu kali udah ngarepin cepet-cepet. Jadi terserah Allah aja mau datangnya kapan, dari mana, orang mana, terserah mau usaha apa ya terserah. Jadi tetap Ibu misalnya hari ini belum, besok yakin kita bikin lagi. Pasti misalnya nggak pagi ini belum ada yang telepon, pasti nanti siangnya, yakinin siangnya pasti ada yang telepon, kalau enggak sorenya ada yang telepon gitu Bu. Jadi kita kata Pak Haji kan 9 hari, usahain 9 hari. Kadang-kadang namanya rezeki mungkin ada sifat 18-nya Ibu masih ada di situ, akhirnya rezekinya agak ketutup, agak lambat, agak delay, bahasa Inggrisnya itu lambat. Jadi tetap kita kerjain lagi selama 9 hari. Kalau 9 hari juga masih kayaknya ini alot banget, tetap kerjain lah Ibu, jangan sampai aduh ini udah 9 kali kok belum terkabul, itu artinya ngeluh. Dan kita bilang udah 9 kali, ini namanya perhitungan sama Allah gitu. Jadi Ibu tetap ngelakuin tanpa harus misalnya ucapannya tetap bagus, pasti kontrakan saya terisi penuh dengan orang bayar kontrakan tiap bulannya lunas atau cash gitu Bu. Jadi jangan Ibu udah 4 kali belum ada yang telepon, ada yang nanya pun nggak ada gitu Bu. Jadi semuanya itu ada prosesnya Bu. Jangan protes, kalau protes mana nih Allah mana? Aku udah ngerjain ilmunya Pak Haji Dwi kok masih belum ada juga. Nah itu semakin jauh Bu. Malah kontrakan orang lain yang penuh, kontrakan kita kosong. Jadi tetap Ibu prosesnya tuh Ibu lakukan prosesnya dan Ibu yakinin pasti kabul. Oke Ibu. Pokoknya jangan ngeluh. Kalau kontrakannya jauh Pak, di kampung Pak, saya di sini. Ya Ibu nggak usah ngerjain di kampung, di sini aja ngerjainnya. Pasti laku, pasti penuh, pasti bisa gitu, nggak usah. Ibu pulang kampung, kan Ibu nggak mau pulang kampung, udah aja sini. Kalau Haji Maruf kan kontrakan rumahnya dekat rumah. Jadi cuman secara lisan aja gitu Pak. Iya, betul. Bu, kenapa hajat kita lemot beda sama orang dulu? Orang dulu Bu, kalau lewat gurunya itu dia langsung ngumpet, buru-buru ngambil kerudung walaupun kecil, hormat. Baru dengar suara sepatu bapak kita sebagai anaknya dulu waktu masih kecil atau orang tua kita, semuanya langsung diem. Pada takut. Sekarang boro-boro makanan buat orang tuanya belum dimakan, anaknya udah nyicipin dulu. Betul. Tuh, anak-anak sekarang begitu. Betul. Janganlah, hormatin orang tua dulu. Kalau sekarang kan enggak, presiden aja dihujat. Ya nggak boleh lah, maksud presiden dihujat gimana? Itu kan pemimpin. Enggak tuh dihujat abis tuh. Belum mati dibilang mati. Kurang aja lah. Terus dia nggak lihat anak cucunya. Menteri dihujat, apa dihujat, janganlah. Kan kita punya keturunan. Iya. Janganlah. Udah lah. Kalau kita memang mau hajat kita terkabul, anak-anak kita, orang dia juga nggak kenal kita, ngapain kita hujat-hujat dia? Orang dia juga nggak kenal kita. Udah aja, legowo. Nah, praktekin dah tuh ilmu yang 18. Termasuk ibu yang punya kontrakan, termasuk ibu yang pada pengen punya. Pak Haji, biar cepat terkabul, bisa gak Pak Haji sedekah ekstrimnya dihilangin, ibadah ekstrimnya dihilangin, berbuat ekstrimnya dihilangin? Boleh. Lawannya apa Pak Haji? Yang 18 nggak boleh ada. Kalau 18 nggak ada, Pak Haji kasih saya 10 miliar. Oke, kerjain deh. Yang 18 jangan ada. Begitu. Masa ibadah ekstrim nggak mau? Harus mau. Ekstrim juga. Sedekah ekstrim juga. Berbuat ekstrim juga. Berbuat. 18 juga jangan dilanggar. 4-4-nya aja. Susah Pak Haji kalau ibadah ekstrim.
Ya udah dihilangin dah dispensasi gurunya ngalah. Tapi mana ada gurunya ngalah. Demi terkabul murid-muridnya ya, biar cepet ya. Saya mau Bu, Pak, yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, kita berangkat umroh gratis akhir tahun ini. Amin. Coba kerjain, itu kan enggak. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau ngerjain terus mau berangkat umroh gratis, tukerannya mana? Iya. Kenapa mesti bangun jam 00? Karena kalau kita di Mekah Madinah harus bangunnya jam 00. Betul Pak Haji. Jam 2 Bapak dan Ibu udah harus berangkat ke masjid atau jam 1 udah berangkat. Betul. Bisa gak berangkatnya jam 4 ke masjid? Wah Pak Haji, nggak kebagian tempat Pak Haji. Hah? Nggak kebagian tempat. Nggak kebagian. Saya pernah seperti itu. Akhirnya saya sholatnya depan toko. Di pinggir jalan di depan toko. Ya Allah, saya bilang ini ternyata tadinya sih cuma mau tiduran lagi sebentar gitu. Ternyata les saya Pak Haji. Langsung ke masjid lari Pak Haji. Dapatnya itu pintunya ketutup. Itu semua jemaah udah penuh semua. Akhirnya saya di depan toko. Kenapa mesti mandi jam 00? Karena kalau Bapak dan Ibu nggak mandi jam 00, nanti di masjidnya leyu. Kalau mandi segar, jadi kita berangkatnya segar sampai di Mekah, Madinah, atau pas lagi di Mekah atau lagi di Madinah segar. Iya. Kenapa Pak Haji maksain baca Quran? Karena Bapak dan Ibu dari maghrib sampai isya jangan sekali-kali pulang lagi loh ke hotel. Iya. Nggak kekejar ntar Nggak berangkatnya kekejar. sholat isya. Iya, betul. Jadi dari maghrib sampai isya ya nggak boleh pulang lah, di situ aja. Betul. Orang ntar juga isya kok. Betul Pak Haji. Nyambung nggak maksud saya? Jadi diisi ketika di waktu dari misalnya dari dari maghrib ke isya itu kita baca Quran. Terus dari isya dari asar ke maghrib itu kita nggak usah keluar lagi dari masjid, tapi kita baca Quran. Nanti habis isya kita pulang dari masjid, jalan-jalan, Betul. jajan, belanja, makan, kan nanti semua kan dikasih uang Iya. buat jajan Ke toko emas Pak Haji. ke toko emas. Kita kasih 100.000, 100 juta, cukup gak? Cukup. Iya, buat oleh-oleh, beli emas, beli apa, jajan. Kan nginepnya di Hotel Hilton dekat. Nanti belanja nih supermarket Hilton. Iya. Kok Pak Haji maunya mewah-mewah? Karena saya lihat Bapak dan Ibu udah ibadahnya ekstrim, maksudnya dapatnya nggak mewah. Haruslah. Jadi maghrib sampai isya Bapak dan Ibu baca Quran, maghrib sampai isya Bapak dan Ibu sholat taubat. Nanti habis isya bubar, kita jalan-jalan. Begitu. Nanti ketemunya lagi apa? Pas habis makan pagi. Ya betul? Betul Pak Haji. Makan pagi, makan siang, kita ketemu lagi nanti di bareng lagi makan, laki perempuan bareng kita ngobrol-ngobrol. Gimana tadi, gimana Kongko? Oh iya, kita dulu diomelin Pak Haji bareng ya, di bawah duduk di karpet. Tapi kan kita jadinya mewah. Iya Pak Haji. Nggak apa-apa diomelin. Yang penting kan terkabul. Iya Pak Haji. Nah nanti 2026 berangkat lagi kita haji visa furoda. Amin. Begitu. Amin. Saudara bukan, teman bukan, Iya. tetangga bukan, terlalu Betul. baik bener Pak Betul, Haji. betul. Dihabiskan Bapak dan Ibu udah ibadah kaulanya udah luar biasa. Iya betul Pak Haji. Malu lah saya nggak kasih hadiah Bapak dan Ibu. Iya betul Pak Haji. Bisa? Oh ya Pak Haji, maaf ada tambahan. Mungkin Pak Haji selalu bilang syukurin, jalanin, nikmatin. Nanti bapak-bapak ibu di sana makan, dapat makanan, kadang-kadang ini nggak enak nih, itu bakal selamanya nggak enak. Jadi bapak ibu nanti dapat makanan apapun, ayam segede apa tuh segede potongannya terus Dipotong 4. potong 4. Satu ekor dipotong 4. Terus nasinya juga beda agak biar kita kata Pak Haji ajarin syukurin nikmatin jalan kita tetap Udah latihan dari sekarang. dari sekarang. Terima kasih Allah makanannya enak nanti ibu enak di sana. Jadi kalau ibu bilang ini makanannya nggak enak, nasinya perah, ikan ayamnya sudah gini nggak berasa bumbunya apa, akhirnya ibu dari pertama datang ke Mekah sampai kita balik lagi Pulang. ke Indonesia kagak enak. Itu yang disebut kata Pak Haji, syukurin, jalanin, nikmatin. Kita harus menikmati dari situ. Mungkin kita bilang ke Pak Haji apa sih artinya? Dan nanti suatu hari pas ibu nanti ke Mekah, ke Tanah Suci,
itu baru ibu sadar, wah ternyata Pak Haji itu omongannya ini gitu. Jadi harus bersyukur. Latihannya di sini, jalanin, syukurin, nikmatin, jalanin, syukurin, apapun dinikmatin. Tapi kalau bapak dan ibu di sini nggak latihan, pas sampai sono lihat makanannya, waduh, gede bener ayamnya, waduh, berasnya begini bener. Beras Arab beda sama kita, Pak. Betul. Kayak pra gitu, gede-gede gitu. Betul. Nasi biryani, nasi mandi, Betul. nasi kebuli kayak gitu. Nah, jangan ngeluh. Enak. Soalnya nanti kalau kita berangkat haji, hajinya kita yang ambil 26 hari. Hajinya 26 hari. Bayarnya 1 miliar. 1 miliar. Pisahnya pisah Puroda. Pakai travelnya namanya Maktur. Naik pesawatnya Garuda. Di bisnis nggak naik ekonomi. Kalau ekonomi aduh pegel 12 jam. Naiknya bisnis di atas jadi bisa selonjoran. Enak gak Pak Haji? Lah tanya nih. Mantap. Oke? Jadi paksain bapak dan ibu pilih 3. Kalau memang 3 masih ditawar, 1 sifat 18 nggak boleh ada. Maunya Pak Haji gimana? Ya kalau bisa 4-4-nya. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Pak Haji kalau berbuat ekstrim di rumah boleh gak sih? Boleh Bu. Nyapu, ngepel, masih basah-basah, anak-anak lari, sandalnya dibawa masuk, marah gak ibu? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau kita lagi ngepel, anak pakai sandal dari luar lari masuk ke dalam lantai yang kita lagi pel, kalau marah saya kepelin. Saya setuju langsung disiram pakai ember. Hah? Nggak boleh dong. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Hajat. Kalau hajatnya mau berangkat haji gratis visa Furoda, masa cuma ngulangin ngepel aja lagi nggak mau? Nggak boleh dong. Berbuat, ibu lagi masak, udah capek-capek, anak ngomong, mama keasinan, marah gak? Janganlah, ibu tinggal ke dalam, ambil kentang dikupas, dipotong-potong kentangnya masukin ke dalam sayur itu. Asin nggak? Enggak. Itu ilmu nenek saya zaman dulu. Betul nggak? Betul. Begitu. Ya kan orang kampung bos. Orang Kuto Arjo bos. Kuto Arjo, Purworejo. Butuh ngandong. Jadi ilmu zaman dulu aja, ibu jangan mau anaknya baru ngomong, mama ini asin bener. Kasih air yang banyak ya jadinya. Janganlah, tetap segitu sayurnya tetap. Ambil kentang, kupas, potong-potong, dimasukin. Ntar nggak asin, hilang. Jangan. Makanya bos kalau punya istri mukanya asin, saya siram pakai air. Bos tahu gak sih kalau bini yang mukanya asin? Tahu lah. Hah? Cemberut aja. Nah, Itu asem Pak. Disiram pakai air. jangan dikasih duit. Wow. Kasih kentang, Pak. Kasih apa Bu? Kasih kentang. Kasih duit ya. Duit. Iya. Buat mama 1 juta buat isi bensin Pertalite. Bukan buat isi Pertamax Turbo lah. Jadi bapak dan ibu, kalau memang masakan ibu dicacat sama anak atau suami, mama nih asin nih, udahlah kita jangan tersinggung, udah biarin. Kan kita lagi punya hajat berangkat haji sama RDAY visa Furoda gratis. Kita berangkat umroh sama anak yatim RDAY gratis. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Jengkelnya dia. Ibu-ibu itu kadang-kadang kita bilang asin sayurnya itu, wah tinggal makan aja cerewet gitu. Kalau saya nggak Pak Haji, saya bilang, mama ini kayak kurang garam. Ya kan bapak penyakitnya apa, darah tinggi, nggak apa-apa gitu. Jadi ya, itu Ada jawaban. Ada jawabannya gitu. Kan papa darah tinggi, sengaja nggak dikasih garam banyak-banyak. Padahal dia salah Pak Haji. Akhirnya mama tolong dituin, ya deh baru dikirim. Kan Pernah nggak ngomong gini, mama
Papa Japri kok nggak dijawab-jawab? Mama, Papa Japri nggak dijawab-jawab. Apa yang dijawab sama istri lo, Haji Marco? Kayaknya dia ini Pak Haji apa? Dia Ngambek. Ngambek. Biasa ibu-ibu kalau kadang-kadang kan Pak Haji lagi main handphone. Saya juga itu dia Pak orang suanya gitu. Ini yang berdua di depan main handphone terus. Saya bilang ini kan Papa lagi balas WA-nya Mama gitu. Oh kirain lagi main belas-belasin HP lain gitu. Jadi ternyata isi saya tuh kalau ada live itu selalu nonton. Jadi kita itu kalau kalau kita ada yang nyerepet pasti isi saya, Papa tadi ngomong apa ke Pak Haji gitu. Wah, gitu. Berarti para istri pada nonton live nih. Iya dong. Tapi kalau di Japri nggak pernah jawab ya. Iya. Iya. Tapi kalau kita bilang Mama udah Papa transfer ya, makasih ya sayang. Ulangin lagi. Kalau kita udah terang bilang nih, Mama udah Papa transfer ya, makasih ya sayang. Ibu-ibu gitu loh. Oh betul. Oh dasar lu sama kayak bini Haji Marco. Dasar sama kayak istrinya Haji Dwi, hingga Haji Marco. Sama ya. Katanya para istri sama ya. Iya betul. Jadi kalau istri ngambek obatnya apa Bu? Kurang kencang. Kalau istri ngambek obatnya apa Bu? Ibu-ibu senyum, bapak-bapak pada pucet semua. Pak, coba jawabnya yang kompak, Pak. Dia kan kompak nih. Bapak lihat nih kompak. Bapak bisa gak kayak kompak kayak gini? Kalau bisa, langsung saya referensiin bisa berangkat umroh 2025 akhir. Bu, kalau istri ngambek obatnya apa Bu? Kurang kenceng. Bu, kalau istri ngambek obatnya apa Bu? Dasar mata duitan. Jadi kalau suaminya Japri, istrinya nggak jawab Japri karena kurang. Udah habis di dompetnya. Coba Pak, kompak lo bareng nih Pak. Kalau istrinya nggak jawab WhatsApp Japri, berarti istrinya kurang apa Pak? Duit. Aku sama. Masih kurang gitu. Kurang terus kok ibu-ibu tuh. Berarti ibu-ibu menang banyak ya hari ini malam ini ya. Seolah-olah itu apa yang terpendam dalam diri itu langsung keluar duit gitu ya. Sama. Walaupun kemarin baru dikasih duit ya Bu ya, Iya. tetap masih kurang. Duit. Apa Pak? Nyari bengkong dia. Jadi maunya saya gini Pak, nanti keluar dari sini Bapak dan Ibu paksain yang 4 kerjain deh. Ya ibadahnya ekstrim, ya sedekahnya ekstrim, ya berbuatnya ekstrim, ya sifat 18-nya jangan ada ya ekstrim. Coba paksain Pak. Nggak usah lama-lama, saya kasih waktu 3 bulan aja. September, Oktober, November, Desember. Saya mau akhir Desember Bapak dan Ibu udah tinggal berangkat. Kan saya belum punya visa Pak Haji, belum punya paspor. Bikin Bu, ini anak yatim bikin kok sebentar kok, cuma 3 hari jadi. Iya betul. 3 hari jadi, kita pakai jalur khusus aja. Karena anak yatim ini kan bikin paspor kemarin hari Senin. Ini udah pada mau jadi paspornya besok. Udah foto. Tanpa didampingin ibu yatim. Gitu. Saya bilang nih nggak punya bapak bos, yang punya ibu yatim. Ya udah daripada gue didatengin bapaknya, mendingan udah. Tengah malam datangin bapaknya. Iya, datangin ke orang imigrasi takut dia. Mana paspornya? Paspor anakku.
yang ngurus paspor. Enggak lah, jadi bapak dan ibu kalau bikin paspor tuh walaupun bapak dan ibu tinggal di Kalimantan, di Sumatera bikin paspor di Bogor bisa. Oh iya. Udah online. Tinggal bawa KTP, bawa perlengkapannya. Kakak apa dibikin di sini, nggak usah bapak dan ibu harus pulang ke Kalimantan, nggak usah bapak dan ibu harus pulang ke Sumatera, nggak usah. Nanti bisa balik, nggak bisa balik lagi ke sini lagi. Karena apa? Di sana dimakan. Besok lo buat acara api unggun lo jadi MC ya. Bukan Baji, jadi kayu bakar. Pak, Bu, Haji Marco ijab di kayu bakar bisa cair 460 miliar. Barati ijab di api unggun bisa cair 400 miliar. Mau saya coba bapak dan ibu ijab di api unggun. Anak yatim ijab di api unggun bisa kepilih berangkat umroh. Gratis, kan nggak bayar. Plus dapat uang saku kan dia untuk jajan buat makan di sana. Nah mau saya coba ibu paksain besok hari Jumat malam Sabtu, paksain bisa ijab kabul di api unggun, namanya jerit malam. Acaranya namanya jerit malam. Jadi ibu jerit-jeritan. Tahu gak jerit-jeritan? Ya, ya teriak-teriak jerit malam. Gitu. Ya betul. Apa hajat ibu diluapin, karena itu kan tidak ada pembatas, tidak ada internet, langsung langit. Langsung langit. Nanti amin anak yatim roketnya, doanya ibu pesawat, amin anak yatim roketnya, bohong nggak terkabul. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, Amin. ibu minimal, bapak minimal cair 10 miliar. Amin. Ya kan? Amin. Seneng kan? Amin. Nah, coba bayangin Bu, kalau beli celana dalam berapa banyak tuh? Wow, satu kontainer Pak Haji. Satu truk Toronton. Kan acaranya gratis, nggak bayar, ibu tinggal ijab. Kedua, di acara berenang hari Minggu di kolam renang. Itu juga acaranya gratis. Bapak dan ibu tinggal datang. Tapi saya maunya ijabnya di dalam air, di dalam kolam renang. Seperti Haji Marco, coba cerita waktu ijab di kolam renang hajatnya terkabul, meraktekinnya gimana di kolam renang? Jadi coba perhatiin Pak, Bu, pas perhatiin. anak-anak pada berenang itu usahain kita ikut juga nyebur. Jadi pas saya nyebur itu anak-anak senang, ikan paus masuk, banyak ikan paus, pada naik semua Bu. Ya Allah, Bu, pas dia, Pak Haji saya pengen yang ke dalam, pas tiba ke dalam, mereka pada ikut banyak, ada 8 orang Bu. Terus mereka megangnya bukan tangan saya, tapi ke leher saya ada, saya kecekek, peluk. Nah, saya bilang kabul gitu. Anak-anak yatim kan seneng. Pertama mungkin mereka nggak punya papa ya, nggak punya ayah. Terus Nggak ada figur laki-laki, nggak ada pas figur kita, ayah. Kolam renang itu kita berenang, ajak mereka, sengaja tangan saya diginiin, anak-anak itu pada megang semua, pada ikutan semua. Dan itu butuh tenaga juga, butuh keahlian. Kalau enggak kitanya kelep. Itulah artinya satu hari kita bikin suatu pengorbanan yang bikin anak senang. Itu kan nggak gratis, kita juga dingin, terus juga harus pakai baju yang benar juga, terus kasih mata. Jadi anak-anak lain itu, anak yatim juga, naiknya kita juga nyaman. Jadi itu disebutnya yang apa, kayak kata Pak Haji, sedekah tenaga, muliakan anak yatim. Jadi disitulah anak-anak yatim punya euforia tuh, senangnya benar-benar meluap gitu. Mereka, wah ikan paus pada naik semuanya, pada ngelendotan semua. Ada yang nangis, Baji saya kapan Baji, ya udah kita gantian. Dan itu yang naik itu banyak banget. Kadang, aduh ini muatannya nih nggak tahan. Tapi senang bisa bisa lihat anak-anak yatim berenang, dan bisa kita ajak yatim senang-senang. Di situ ada ijab kita dalam melayani anak itu pasti kabul, yakin Allah, alhamdulillah. Jadi kita tetap ke Allahnya aja, dan kita ucapin kalau anak-anaknya pada senang-senang dan malas ijab, kita sendiri aja yang hati kita langsung ke Allah.
amin Allah, pasti terkabul, pasti terkabul. Terima kasih Allah, terima kasih. Pokoknya jauhin dari hal-hal yang negatif. Misalnya, aduh capek nih kalau begitu, bisa badan saya pada sakit. Jangan, pokoknya amin Allah, pasti kabul. Minggu ini saya selalu bilangnya, kadang-kadang sebenarnya agak terlalu ini juga, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, sore ini, karena benar sore pasti misalnya bulan ini kabul. Jadi kita mendekatin ke apa, di detik itu kan dekat banget ya, detik ini, jam ini, hari ini, pagi ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, pasti kabul. Jadi kita bikin sesuatu yang positif untuk hal-hal yang positif yang kita inginkan, karena kita kan lagi punya hajat. Kita maksain juga, mungkin orang-orang kok nggak pada berenang, kita nggak apa-apa, kita nyebur aja, yang penting anak-anak yatim senang, gitu. Kan kata Pak Haji, memuliakan anak yatim. Karena kalau masalah memuliakan anak yatim, kita punya guru di sini. Jadi paling nggak kita bisa ngintip-ngintip, nyontek-nyontek sedikit. Yang penting kabul. Jangan ijabnya di atas kolam renang. Kalau ijabnya di atas kolam renang, ijab tambahan lah. Yang bagus ya ijabnya di dalam air. Bapak dan Ibu, terutama buat Bapak, pada saat nanti anak yatim kerubutin Bapak gelayutan, hindarin alat kelamin Bapak dibetot. Betul Pak Haji. Itu kadang-kadang mereka nggak ada buat pijekan ke badan saya, celana mawar saya dipijuk jadi melorot semua ke bawah. Kayak gitu, seru pokoknya. Kalau buat ibu-ibu pakai baju, pakai mukena, pakai training, pakai kaos, pakai baju lengan panjang, pakai kerudung, boleh. Karena ini kan kolam renangnya udah kita booking buat RDAY. Kalaupun ada orang luar masuk, paling nggak banyak. Yang banyakan kita kemana-mana. Jumlah anak yatim kita kan banyak, krunya banyak. Belum nih tamu-tamu yang pada ijab, datang aja. Berenang, Iya. berenang, ijab, berenang. Pak Haji, kalau saya nggak bisa berenang, ya udah yang sedengkul aja bapak-bapak yang cetek sedengkul. Ada. Kita udah siapin buat yang nggak bisa berenang, bapak-bapak yang sedengkul. Gitu. Paling nanti kan diketawain sama ibu yatim. Atau enggak mungkin bapak-bapak bisa lihat di kolam renang yang dalam, bisa ngawasin anak-anak yang misalnya, wah ini agak bahaya nih, kita perhatiin aja. Misalnya anak-anak ini dalam loh, misalnya 1,75 meter ya kan, agak dalam. Jadi kita bilang, dan kita liatin anak-anaknya jangan sampai ada kepleset atau karena kan anak yatim tuh pada lari kemana-mana. Oh. Terus kadang-kadang ibunya di mana, anak yatimnya di mana. Ini keringatnya ibu yatim terus ini. Ya. Nanti ibu kalau ada anak yatim yang kecil-kecil, kan ada ibu yatim yang anak yatimnya 5. Ada ibu yatim yang anak yatimnya 4, 3 masih kecil-kecil. Nah, tugas ibu nyuapin anak yatim yang kecil-kecil. Tugas bapak nyuapin ibu yatim. Karena ibu yatim nggak sempat makan kalau nggak disuapin. Daftar nih satu ini. Anak-anak yatim tuh lucu loh. Dia udah naik saya lah, udah lama, terus lama-lama gitu, Om namanya siapa? Ya sebegitu. Dia udah naik udah sejam yang lalu baru nanya, Om namanya siapa Om? Gitu. Tapi yang sebanyak udah tahu Haji Marco, oh ini gitu. Karena selama ini kan mungkin cuma selewat doang gitu. Karena anak yatim kan banyak gitu. Ratusan Pak, bukan puluhan. Di atas 100, di atas 200, di atas 300 anak yatimnya. Yang berenang tuh banyak banget. Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu, sempetin waktu. Dan banyak anak yatim yang masih digendong, pada pengen berenang. Tapi kan ibu yatimnya kan bawanya nggak 1. Kadang bawa 3 anaknya, 4 anaknya, bahkan ada yang 5. Nah, kita bagi tugas lah. Ibu nggak boleh cemburu. Ibu jagain anak yatim, bapak jagain Ibu yatim. Udah bagi tugas. Udah bagi tugas. Pak Haji ini ABK kita ini takut lagi. Apa? Pak Haji nanti bilang ini takut juga kita. Enggak, ini kan enggak live, udah dimatiin bos. Enggak live, enggak live.
Nggak live kan? Nggak, udah matiin. Ini sekarang gue buka lagi live lagi nih. Iya, soalnya ibu yatimnya tuh ada yang anaknya 4, anaknya 3. Kadang kita tanya, ibu udah makan belum? Belum sempat Pak Haji. Yang penting anak-anak dulu yang makan. Ya udah, nanti kita panggil tamu-tamu yang pada riadoh, pada tidur di kandang, yang pada nyapu, yang pada ini, suruh nyuapin anaknya ibu ya, yang ibu-ibu ya. Alhamdulillah Pak Haji. Kalau saya siapa yang nyuapin? Ya nanti saya tanya bapak-bapak. Mau gak Pak? Mau lah. Iya jangan ya Bu ya. Jangan ya, jangan ragu-ragu ya. Lanjutkan. Namanya Cecilia. Ya. Jadi gitu ya Pak, Bu. Kita nanti ketemu lagi besok. Hari ini kita senang-senang dulu. Pak Haji, kan pertanyaan aku belum dijawab. Gampang, besok pasti dijawab, ya kan? Ya. Karena hari ini kita mau nyenengin anak yatim buat acara besok. Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu nginep malam Minggu, Minggunya di kolam renang. Jadi kita sampai ketemu lagi besok, oke? Oke. Sip. Kobul ya. Kita nggak salaman ya, langsung keluar ya. Kobul. Semangat. Ya. Sama-sama. Enggak sini. Tan.